Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Sebelumnya, nama saya Muhammad Danusita Wardana, NPM 2215061085, dan teman saya. Perkenalkan nama saya Dimas Kurnia Putra NPM 2215061005. Oke, jadi pada malam hari ini kami dari kelas A akan mempresentasikan UTS Sistem Informasi Geografis mengenai analisis dan data spasial dari Kota Bandar Lampung. Oke, mungkin yang pertama kita masuk ke pengolahan data spasial dulu. Ini akan dibacakan oleh teman saya yaitu Dimas Kurnia Putra. Silakan Dimas. Baik, jadi ini pengolahan data spasial di mana ini terdapat peta wilayah Bandar Lampung, di mana di sini kita mengambil data itu untuk peta dasar dan sebaran fasilitas umum, di mana bisa dilihat di fasilitas umum menunjukkan bahwa yang pertama itu tempat ibadah dia ditandai dengan warna ungu, di mana persebarannya relatif merata di seluruh wilayah pemukiman kota. Selanjutnya ada rumah sakit, itu tandanya berwarna abu-abu, di mana jumlahnya lebih sedikit dan cenderung terkonsentrasi di pusat kota. Terakhir ada sekolah dan universitas, itu dia berwarna oranye, di mana memiliki pola sebaran dengan tempat ibadah, namun dengan tingkat konsentrasi yang lebih tinggi, terutama di wilayah Raja Basa. Lanjut. Selanjutnya ini adalah pengamatan spasial untuk pola peta pola penggunaan lahan, di mana yang pertama yaitu ada pemukiman ditandai dengan warna ungu, di mana ini mendominasi bagian tengah kota dan mengikuti pola jaringan jalan utama. Selanjutnya itu ada sawah ditandai dengan warna merah muda, terdapat dalam jumlah terbatas di bagian utara kota dan beberapa area di Teluk Betung. Selanjutnya ada ladang ditandai dengan warna hijau muda, tersebar dalam kantong-kantong kecil di antara pemukiman. Selanjutnya ada perkebunan ditandai dengan warna hijau tua, terdapat di bagian barat dan selatan kota. Terakhir ada area perairan, terlihat di bagian selatan dan timur. Lanjut. Kemudian terakhir ada peta sebaran titik panas. Peta sebaran titik panas ini menunjukkan titik panas yang terletak di wilayah Kedamaian dan Tanjung Karang Timur. Titik panas ini mengindikasikan bahwa area dengan suhu pemukiman yang tinggi, potensi area rawan kebakaran, dan daerah dengan aktivitas termal tinggi. Oke. Oke, lalu kita analisis bahwa di kota Bandar Lampung ini memiliki topologi bervariasi dengan kontur yang rapat di bagian barat, terutama di Kemiling dan Teluk Betung Barat, yang menunjukkan bahwa area perbukitan. Sementara di wilayah timur dan selatan itu lebih landai menuju teluk dan perbedaan elevasi ini secara signifikan mempengaruhi pola pemukiman dan penggunaan lahan. Berdasarkan analisis penggunaannya juga di Bandar Lampung ini penggunaan lahan sekitar 60% dan area perkebunan 15%, ladang 10% dan sawah yaitu 5%. Dan mengindikasikan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan area perairan terutama di Teluk Betung itu dan beberapa badan air di Padang Cermin. Dan untuk titik panas itu di wilayah Kedamaian berkolerasi dengan area pemukiman padat yang mungkin mengalami efek urban heat island akibat minimnya ruang terbuka hijau. Lalu untuk korelasi nih antara kondisi lingkungan dan lokasi fasilitas umum. Jadi untuk distribusi fasilitas pendidikan di Kota Bandar Lampung ini terdistribusi mengikuti pola pemukiman dengan konsentrasi pendidikan pendidikan eh, pola pemukiman dengan konsentrasi tertinggi berada di area pemukiman padat seperti Tanjung Karang, Raja Basa, dan Kedaton, serta Universitas Lampung yang berada di Raja Basa menciptakan klaster fasilitas pendukung di sekitarnya. Untuk rumah sakit juga itu berada di akses aksesibilitas yang tinggi dekat jalan utama, namun ada kesenjangan antara fasilitas kesehatan antara pusat kota dan juga pinggiran. Lalu untuk jaringan jalan
di Bantar Lampung ini membentuk radial konsentris dengan beberapa jalan utama menyebar dari pusat kota kepadatan penduduknya juga, kepadatan jalannya juga itu tertinggi di Tanjung Karang, Teluk Betung, dan Kedaton, serta di jalan yang koneksivitas di area perbukitan yang lebih rendah tuh keakibat tantangan topografi. Dari segi aksesibilitas, pusat kota memiliki akses yang lebih tinggi dengan jaringan jalan yang lebih padat, dan wilayah perbukitan di barat memiliki akses yang lebih rendah. Dan terdapat korelasi kuat antara akses jalan dan kepadatan fasilitas umum. Oke, untuk kesimpulan mungkin bisa dibacakan oleh Dimas. Baik, untuk kesimpulan dari data yang telah kita olah dan analisis, di mana kita menyimpulkan bahwa Kota Bandar Lampung mengalami perkembangan pesat dengan dominasi pemukiman di pusat kota dan masih mempertahankan sebagian kecil area pertanian dan perkebunan di pinggiran. Distribusi fasilitas umum juga menunjukkan pola konsentris dengan kepadatan tertinggi berada di pusat kota dan semakin berkurang ke arah pinggiran. Dan juga terdapat korelasi positif antara kepadatan pemukiman, akses jalan, dan ketersediaan fasilitas umum. Itu Oke, rekomendasi. untuk rekomendasinya sendiri, untuk pengembangan yang seimbang perlu mendorong pengembangan fasilitas umum juga di wilayah perairan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di area potensial seperti Kemiling dan Sukabumi. Dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan, diprioritaskan pengembangan ruang terbuka hijau di area titik panas dan pemukiman barat untuk menjaga area resapan air di wilayah perbukitan, serta melindungi area pertanian untuk ketahanan pangan kota. Dari segi pengembangan transportasi sendiri nih perlu meningkatkan konektivitas antara pusat dan pinggiran kota melalui pengembangan jalan jalan lingkar. Oke, mungkin sekian dari kami, kelompok kami. Terima kasih. Kami bisa saya akhiri. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.